Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah kakak Kaleb yang akan menemani kalian di sekolah minggu tanggal 19 April 2020. Adik-adik, saat ini kita belum bisa sekolah minggu seperti biasa. Mari kita terus berdoa supaya keadaan semakin membaik sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Adik-adik juga makan yang teratur ya. Jangan lupa untuk tidur yang cukup supaya badan adik-adik sehat dan kuat. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu ini. Tuhan berkati supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus luar biasa. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Sampai-sampai Dia mau loh mati menebus dosa kita di kayu salib, menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama papa, juga semua orang. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah adik-adik, seperti itu. Hanya oleh darah Tuhan Yesus saja kita bisa bersih dari dosa. Tapi walaupun Tuhan Yesus disalibkan, walaupun Dia mati, tapi minggu lalu kita baru merayakan kebangkitannya adik-adik. Setelah 3 hari mati, Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Yesus Bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah, menanglah. Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian. Ya seperti itu adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Yuk kita langsung mendengar firman aja. Tapi sebelum mendengar firman, kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari.
Adik-adik, selamat mendengarkan firman ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita ya. Perkenalkan, nama kakak Kamesya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan badan yang sehat. Tuhan, terima kasih atas kesempatan juga yang Tuhan berikan sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami supaya kami bisa fokus mendengarkan cerita hari ini. Tuhan juga pimpin Kamesya yang akan bercerita supaya Kamesya dapat berkata-kata dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita baru saja merayakan Paskah. Apakah kalian masih ingat di hari Paskah itu apa ya yang kita rayakan? Ya betul, pintar sekali. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, sedikit mengulang cerita minggu lalu. Waktu itu pada pagi hari ada beberapa wanita pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk berziarah. Tetapi waktu sampai di sana, apa yang mereka temukan adik-adik? Ya, kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Mereka malah bertemu dengan malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka sangat bersukacita. Mereka langsung berlari untuk pergi menemui murid-murid Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi ternyata adik-adik, di antara beberapa murid Tuhan Yesus ada yang belum percaya. Mereka belum percaya karena mereka belum bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Nah, pasti kalian mau tahu kan kelanjutan ceritanya? Yuk sekarang semua mainan ditaruh dulu ya, nggak ada lagi yang pegang mainan. Kita duduk yang tegak dan kita dengarkan cerita berikut ini. Pada hari Minggu, sore hari setelah kabar gembira tentang kebangkitan Tuhan Yesus diberitakan, dua orang murid Tuhan Yesus yang bernama Kleopas dan temannya sedang berjalan pulang menuju rumah mereka di Emmaus. Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus menempuh kurang lebih 2 jam dengan berjalan kaki. Nah, di tengah perjalanan, mereka mengobrol satu sama lain tentang apa yang terjadi di Yerusalem 3 hari belakangan. Hati mereka sangat sedih dan wajahnya muram karena peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Kleopas berbicara kepada temannya, "Mengapa ya Tuhan Yesus harus mati dengan cara mengerikan seperti itu?" Lalu temannya menjawab, "Benar, aku tidak mengerti. Aku pikir Tuhan Yesus akan menjadi raja. Dia akan membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi sekarang ia sudah mati." Selagi mereka terus berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang mendekati mereka. "Hai saudaraku, tunggu, kalian mau kemana?" Lalu jawab Kleopas, "Oh, kami mau ke Emmaus. Kalau Anda mau ke sana juga, mari kita jalan bersama-sama." Kleopas dan temannya sama sekali tidak tahu bahwa orang yang berbicara dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian bicarakan tadi?" Kemudian Kleopas menjawab, "Apakah Anda orang asing di sini, sehingga tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem 3 hari yang lalu?" Tuhan Yesus bertanya kembali, "Peristiwa apa itu?"
ceritakanlah. Kemudian Kleopas menceritakan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, mulai dari hari penghakimannya sampai akhirnya disalibkan 3 hari yang lalu. Kleopas bercerita dengan lengkap sambil terus berjalan. Tadi pagi, beberapa wanita dari antara kami pergi ke kubur Yesus untuk menaruh rempah-rempah. Tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Mereka bercerita bahwa mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu Tuhan Yesus bertanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka berkata, setelah itu mereka juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus berpesan supaya mereka memberitahukan kepada kami untuk pergi ke Galilea. Di sana kami akan berjumpa dengannya. Kleopas meneruskan, cerita itu justru membuat kami bingung. Kami ragu bahwa dia hidup lagi. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai, mengapa kalian tidak percaya? Para nabi sudah bernubuat bahwa Mesias harus mengalami penderitaan ini dan kembali kepada Bapanya yang di sorga." Mendengar itu, Kleopas dan temannya diam mendengarkan. Hati mereka sungguh terhibur mendengar perkataan orang itu. Namun, sampai sekarang mereka masih belum mengenalinya. Kemudian setelah sampai di Emmaus, Tuhan Yesus hendak melanjutkan perjalanannya. Namun karena hari sudah hampir malam, Kleopas dan temannya mengajak Tuhan Yesus untuk singgah. Kleopas menyediakan roti dan minuman di rumahnya untuk mereka makan bersama. Tuhan Yesus mengambil roti itu, kemudian ia berdoa, ia mengucap syukur, memberkati, serta memecah-mecahkan roti itu untuk dibagikan kepada Kleopas dan temannya. Ketika melakukan itu, tiba-tiba Kleopas dan temannya tersadar bahwa orang yang dari tadi berjalan bersama mereka, berbicara bersama mereka adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Sebelum mereka sempat berkata-kata, Tuhan Yesus lenyap. Ia hilang. Ia meninggalkan mereka. Ya, memang setelah kebangkitannya, tubuh Tuhan Yesus tidak seperti tubuh kita lagi adik-adik. Tuhan Yesus bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak berjalan kaki. Ia juga bisa memasuki pintu yang tertutup. Mereka sangat keheranan akan peristiwa yang baru saja mereka alami. Tetapi hati mereka juga sangat bersuka cita karena mereka telah bertemu Tuhan Yesus secara langsung. Bahkan mereka juga berbicara dengan Dia. Setelah itu, mereka bangkit lagi. Mereka ingin berjalan kembali ke Yerusalem. Mereka tidak sabar untuk menceritakan kepada teman-teman, kepada murid-murid yang lain tentang apa yang baru saja mereka alami. Adik-adik, melalui cerita tadi, apakah kalian sudah bisa menjelaskan betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, sangat besar. Demikian juga kepada kita. Memang saat ini mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara langsung karena Ia sudah berada di sorga. Tetapi adik-adik harus tahu bahwa 1 detik pun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan ataupun melupakan kita. Contohnya di situasi saat ini, mungkin adik-adik merasa kesusahan ataupun merasa sangat bosan karena tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja,
ataupun bermain bersama teman-teman di luar. Kakak juga merasakannya kok adik-adik. Nah, bagaimana ya di situasi saat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita? Yang pertama, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita miliki, tertulis semua cerita tentang Tuhan Yesus. Dan semua cerita yang ada di dalamnya adalah benar. Dan yang kedua, adik-adik juga bisa menceritakan apa yang adik-adik alami dan yang adik-adik rasakan kepada Tuhan melalui doa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh setiap hari ya, karena di dalam doa kita, Tuhan Yesus pasti mendengarkan, dan Ia pasti akan menjawab semua doa kita, dan Ia bisa menghibur hati kita. Dengan begitu, kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus ada di dekat kita. Ia siap membantu kita di tengah kesusahan yang kita alami. Adik-adik, mari sekarang kita membaca ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 14 ayat 18. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kalau sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sudah hafal? Yuk kita hafalin bersama-sama. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Betapa senangnya ya adik-adik, karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan ya adik-adik. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk janji yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah satu detik pun meninggalkan kami, dan Tuhan selalu menyertai kami di tengah suka duka yang kami alami. Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak yang setia, yang selalu mau membaca firman Tuhan dan selalu mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami boleh tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan selalu ada di dekat kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan ya adik-adik. Dadah!